Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Frieza menggabungkan perubahan Black dan Goldennya membuat kekuatannya bertambah semakin kuat. Tapi Vegeta juga menggunakan Ultra Ego 2 yang sontak membuatnya seketika berada di atas kekuatan Frieza, membuat makhluk itu seketika langsung ketar-ketir. Kemudian Vegeta langsung melakukan serangan ronde selanjutnya. Pertempuran terjadi dengan sangat sengit di antara keduanya. Setelah beberapa saat, Vegeta perlahan mundur dulu untuk memberikan sedikit istirahat di antara mereka. Meski kekuatannya sudah bertambah kuat, tapi stamina Vegeta nampak sudah mulai terkuras akibat pertarungan level tinggi ini. Namun, Vegeta segera menunjukkan senyuman congaknya lagi karena merasa pede kekuatannya sudah jauh berada di atas kadal gurun itu. Frieza yang datang mendekat ke hadapan Vegeta mengingatkan meskipun Vegeta semakin bertambah kuat, tapi dia yakin Vegeta memiliki tubuh yang terbatas sebagai seorang panah. Berbeda dengan Dewa Kehancuran, dia yakin Vegeta akan segera mencapai limit tubuhnya. Tapi sambil ngeden lagi sekuat tenaga, Vegeta memberitahu bahwa satu-satunya batasan di sini adalah Frieza tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia menaikkan kekuatannya lebih tinggi lagi hingga banyak bebatuan mulai berterbangan di sekitarnya. Sementara Piccolo Orange hanya menonton di kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Saat mendekat pada wajahnya, Piccolo tanyakan pada Goku latihan apa yang sebenarnya sudah Vegeta jalani selama ini. Goku memberitahu Vegeta sekarang bukan hanya menggunakan bentuk Ultra Egonya, tapi Vegeta adalah energi kehancuran itu sendiri. Saat ini dengan penuh semangat dia berteriak pada Frieza untuk menantangnya melanjutkan pertarungan lagi. Dia akan membuktikan padanya apa itu kekuatan sebenarnya dari seseorang yang telah menguasai kekuatan kehancuran. Di sini Frieza sontak melongo mendengar itu, terlebih saat merasakan kekuatan Vegeta telah meningkat jauh lagi daripada sebelumnya. Setelah itu Vegeta melesat cepat ke arah depan, di mana dia akan menyerang dengan menggebu-gebu. Dan nampak Vegeta berhasil menghajar dada Frieza yang sontak membuat Frieza sampai berteriak kesakitan. Gak cuma itu, tubuhnya dihempaskan melayang jauh, terseret pada bebatuan yang membuat tubuhnya mendapatkan banyak luka goresan. Sementara Gohan mengagumi kekuatan Vegeta yang sekarang sangat luar biasa. Dia penasaran apakah ini kekuatan sebenarnya dari perubahan yang disebut Ultra Ego 2 ini. Melihatnya saja membuat Gohan sampai tidak jadi membantu Vegeta karena mungkin hanya akan mengganggu jalannya pertempuran mereka. Sedangkan Piccolo Orange meledek meskipun serangan Vegeta sembrono, tapi dia mengakui kekuatannya memang sangat hebat. Jadi Piccolo ingin tahu apakah Frieza bisa bertahan dalam gempuran Ultra Ego 2 yang tiada hentinya. Saat ini baik Vegeta maupun Frieza, keduanya tengah melakukan pertukaran pukulan sengit dengan bayangan tangan mereka yang terlihat banyak. Tapi Vegeta lah yang nampak lebih unggul, di mana Frieza hanya banyak bertahan daripada menyerang. Sepertinya Golden Black Frieza sudah bukan tandingan bagi kekuatan luar biasa Vegeta. Di kejauhan, Gohan dan Piccolo cuma menonton mereka yang terus menciptakan banyak kehancuran di tempat itu. Hingga kemudian dalam sebuah serangan dahsyat, Vegeta membuat Frieza sempoyongan, bahkan sampai membuatnya memuntahkan sedikit darah. Habis itu, Vegeta menghempaskan tubuh Frieza yang kini terpental melayang ke udara. Goku hanya menonton dari jauh dengan masih menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Untuk Piccolo, dia pun melakukan hal yang sama seperti Goku, tapi dengan lebih penuh perhitungan dan juga rencana. Piccolo meminta Goku untuk segera menceritakan bagaimana pelatihan Vegeta waktu itu. Goku menceritakan bahwa Vegeta telah mencapai tingkatan baru dan perubahannya sungguh luar biasa. Sebelumnya, Biru sebagai guru Vegeta terus memaksanya supaya Vegeta bisa membuat dirinya layak. Vegeta terus mengasah kemampuan Ultra Egonya setiap hari, tapi Biru terus memarahinya karena kemarahan Vegeta masih begitu jelas. Keduanya melakukan sparring yang sangat sengit, di mana Vegeta menahan banyak serangan dari Virus. Tapi karena belum sebanding, Vegeta berkali-kali dihempaskan dan selalu banyak mendapatkan luka. Virus merendahkan Vegeta dengan gaya khasnya. Apakah Vegeta ingin menyerah pada latihan ini? Jika benar, dia ingin Vegeta pulang saja ke bumi
dan melupakan semua impiannya dalam menjadi kuat. Tapi sambil bangun kembali, Vegeta memberitahu bahwa ini masih belum berakhir. Dia akan terus maju meskipun tubuhnya hanya tersisa tengkorak saja. Beerus menjadi senang mendengar itu karena seperti itulah seharusnya seorang muridnya berusaha. Seiring berjalannya hari dan bulan, Vegeta mulai menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dia terkena hantaman pukulan Beerus di mana Vegeta bertahan sekuat tenaga. Dan pada akhirnya Vegeta berhasil menahan serangan itu dan melonjakkan kekuatannya lebih tinggi lagi. Dengan rasa sakit ini, Vegeta bisa meningkatkan kekuatannya jauh lebih cepat daripada Ultra Ego biasa. Karena itulah ini disebut Ultra Ego 2. Dengan penuh semangat, Vegeta menegaskan bahwa dia akan melampaui Goku. Di sini, Beerus menjadi bahagia melihat muridnya berhasil karena itulah yang dia inginkan. Beerus mengingatkan kekuatan kehancuran bukan hanya datang dari kemarahan, tapi dari insting yang murni untuk menghapus sesuatu. Itulah kenapa Beerus jarang sekali menjadi marah menggebu-gebu saat bertarung. Kemudian cerita kembali pada masa sekarang, di mana Vegeta yang congak meremehkan Frieza yang sudah bukan tandingannya. Dia meledakkan lagi kekuatannya sangat besar dan kembali berhadapan dengan Frieza yang berdiri di kejauhan. Sampai tiba-tiba Vegeta muncul di depan Frieza dengan tatapan yang sangat serius. Setelah meningkat lebih jauh, sepertinya kecepatan Vegeta juga sudah berada di level yang lain. Kemudian, tanpa ada pembicaraan lagi, Vegeta menghantam Frieza sangat keras yang membuat makhluk itu bahkan kembali pada bentuk Black Frieza-nya. Dan saking kerasnya pukulan tersebut, sontak menghempaskan tubuh Frieza dan berakhir menghantam bebatuan dengan sangat keras sekali. Kemudian sambil berdiri dengan bertolak pinggang, Vegeta tersenyum congak menyadari bahwa kekuatannya sudah tidak ada lawan. Dia merasa senang akhirnya kekuatan sejati sudah terbangkitkan dan mereka akan tahu batasan sebenarnya. Dan nampak Frieza bangun lagi dari runtuhan batu, menunjukkan banyak luka yang dia alami sekarang. Vegeta sontak meremehkannya karena Frieza telah kembali pada bentuk awalnya, yang tentu membuat kekuatan Frieza menurun drastis. Dengan begini, Vegeta semakin berada di atas angin. Meski begitu, Frieza datang lagi ke hadapan Vegeta tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Vegeta berteriak padanya menanyakan apakah Frieza sekarang sudah siap untuk mati. Saat ini, aura Ultra Ego Vegeta semakin membeludak, menyebarkan banyak listrik di sekitar. Dan lalu, menggunakan kecepatan yang sangat luar biasa tinggi, dia melesat ke arahnya. Frieza sontak terkejut melihat kecepatan luar biasa itu dan menyebut Vegeta seperti hantu. Sampai kemudian Vegeta sudah berada di depan Frieza dengan pukulannya yang diarahkan tepat padanya dengan semangat tinggi. Mengejutkan Frieza seketika sampai dia tidak bisa bergerak membeku. Di situ Frieza terkena hantaman pukulan tersebut yang sontak membuat pipinya bonyok. Dan saking kerasnya pukulan itu, dia dihempaskan melayang jauh terseret di tanah dengan sangat keras sekali. Piccolo terus menganalisa perkembangan pertarungan sekarang, merasa Vegeta mungkin bisa menang dengan mudah. Gohan juga setuju dengan pendapat Piccolo karena kekuatan Vegeta sudah berada pada tingkatan yang benar-benar berbeda. Saat ini Frieza yang nampak bangun lagi telah mendapatkan semakin banyak luka. Tapi luka yang paling parah sebenarnya adalah hatinya yang penuh dengan kemarahan dan kekesalan karena tidak terima diperlakukan kayak begini. Vegeta yang sambil melipat kedua tangannya tertawa terbahak-bahak dan menyuruh Frieza untuk mengeluarkan semua kekuatannya lagi. Dia ingatkan semua amarah Frieza adalah makanan untuknya. Marah mendengar hal itu, Frieza langsung bergerak menyerang lagi dengan kecepatan yang sangat luar biasa kencang. Dia tidak akan membiarkan dirinya terus dipermalukan kayak begini. Di situ, Vegeta terkena pukulan Frieza dengan dampak ledakan yang luar biasa. Meski demikian, walaupun Vegeta tidak melakukan pertahanannya, tapi serangan Frieza nampak tidak berpengaruh apapun. Vegeta kembali menertawakan hal itu dan menyuruh Frieza untuk semakin memukulnya lebih kuat lagi. Semakin kuat, tubuhnya akan jauh lebih kuat juga. Baginya, ini masih belum cukup memberikan kerusakan yang besar. Kemudian, Vegeta meledakkan kekuatannya lagi yang menghempaskan Frieza dari dekatnya. Ledakan tersebut bergema di seluruh planet tapi tetap menjaga kendalinya agar planet rumahnya ini tidak sampai hancur. Setelah itu, Vegeta melakukan gerakannya untuk menggunakan serangan balik dengan kecepatan super. Lagi-lagi, Frieza terkena hantaman serangannya dan terdapat membendung kekuatan dan kecepatan sang pangeran congak. Dia dihempaskan menghantam tanah,
menghasilkan ledakan yang cukup untuk mengubur kadal gurun itu di dalamnya. Secara perlahan, Black Frieza mencoba untuk bangun dari kesekian kalinya, merasa dia benar-benar tidak berdaya sekali. Tubuhnya mendapatkan luka yang parah, tapi tekadnya tetap membuatnya tidak menyerah sekarang. Sambil mendekat pada wajahnya, Frieza mengatupkan giginya dan menegaskan dia tidak akan memaafkan penghinaan seperti ini dari Saiyan. Sebagai seseorang yang selalu membenci rasa Saiyan, dia akan menunjukkan sesuatu yang belum pernah dia keluarkan selama ini, karena itu masih belum sempurna. Sedangkan Vegeta tampak berjalan mendekatinya sambil menanyakan apakah Frieza masih ingin mencoba melawannya. Dengan ketawa congaknya, Vegeta menanyakan pada Frieza apakah momen ini mengingatkannya pada masa lalu. Saat Frieza baru bisa membangkitkan perubahan Golden, Frieza juga dipermainkan oleh Super Saiyan Blue Vegeta. Dan sekarang Vegeta tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, yaitu nggak akan membiarkan Frieza menghancurkan bumi secara diam-diam. Marah mendengar itu, Frieza segera melesat lagi melakukan serangan sambil menegaskan kalau dia nggak akan membiarkan Vegeta tersenyum lagi seperti itu. Di situ Frieza melepaskan serangan pukulan nuklir yang ditahan Vegeta menggunakan satu tangannya. Meski menghasilkan dampak besar, Vegeta menyebut ini adalah pukulan yang begitu lambat dan mudah diprediksi. Tiba-tiba, Vegeta muncul di belakangnya dan menghantam punggung Black Frieza dengan pukulannya juga, memberikan kerusakan yang sangat besar pada kadal gurun itu sampai dia memuntahkan banyak darah segar. Sambil terus mengeluarkan banyak kecap, Frieza mengeluh merasakan serangan pukulan Vegeta meningkat secara luar biasa. Dan dengan kecongkakannya ini, Vegeta menanyakan pada Frieza bagaimana rasanya pukulan itu. Dia melihat Frieza sepertinya sudah hampir mau menyerah sekarang. Sementara Gohan yang kini cuma menjadi penonton semakin kagum pada kekuatan Vegeta yang terus menekan Frieza seperti itu. Piccolo si ahli pengamat berpikir pertempuran mereka sepertinya sudah hampir mencapai ending. Jika Vegeta tidak membiarkan dirinya lengah, dia yakin Vegeta bisa menang. Di sisi lain, Goku juga merasa kagum pada Vegeta karena dia melihat Vegeta sudah berkembang sejauh ini. Dan saat ini, pertempuran masih berkecamuk di kejauhan dengan berbagai benturan serangan dan ledakan yang menyilaukan tempat tersebut. Goku memejamkan matanya seperti memikirkan sesuatu. Tapi entah apa yang Goku pikirkan, yang jelas bukan dia memikirkan kekuatan di antara Vegeta dan Frieza. Kemudian, Vegeta berdiri di hadapan Frieza untuk memberi makhluk itu sedikit napas. Vegeta meningkatkan kekuatannya lagi dan menegaskan bahwa pertarungan sudah berakhir. Dia akan segera menyelesaikan pertarungan ini sekarang juga. Lalu, Vegeta menciptakan sebuah bola energi yang dia kumpulkan di kedua tangannya. Vegeta memberitahu dia memasukkan banyak kekuatannya ke dalam bola energi ini untuk serangan terakhir. Vegeta sudah mengembangkan teknik ini setelah sekian lama, yaitu memasukkan energi Hakai ke dalamnya. Sementara Frieza yang sudah terbaring dengan luka parah nampak menunjukkan sebuah senyuman jahat, seolah-olah serangan Vegeta tidak akan melukainya. Frieza memberitahu itu adalah kekuatan yang sangat besar, tapi jangan berharap bisa membunuhnya dengan mudah. Sambil melihatnya dari dekat, Vegeta nampak nggak peduli dan sebaliknya menantang Frieza apakah masih bisa menahan serangan ini. Kemudian Vegeta mengarahkan kedua tangannya ke depan untuk membidik di mana posisi Frieza sekarang dengan bola energinya. Vegeta menamai serangan ini sebagai Final Hakai. Dia memperbesar bola energi tersebut dan lalu melepaskan gelombang kekuatan Final Hakai itu dengan sangat kencang menuju Frieza. Laser itu meluncur pada Frieza menghasilkan ledakan yang sangat luar biasa besar. Saking besarnya ledakan itu sampai membumbung tinggi ke langit, tapi masih dalam kendali supaya tidak menghancurkan bumi. Meski begitu, menghancurkan banyak tanah di sana membuat seluruh medan tempur sudah bukan tempat yang layak karena sudah menjadi gersang. Setelah ledakan berakhir, menciptakan kawah yang sangat besar dengan banyak asap tebal yang menyebar kemana-mana. Nah, kekuatan ini bukan seperti Hakai biasa yang cuma menghapus suatu objek ya, karena Vegeta menggabungkannya dengan energi Final Flash supaya menghasilkan ledakan seperti laser biasa pada umumnya, tapi dengan kerusakan yang lebih besar. Karena Vegeta sangat suka dengan sesuatu yang berbau kekejaman dengan suara kehancuran daripada senyap. Lalu, apakah Frieza sudah berhasil dikalahkan dalam serangan dahsyat tersebut? Ataukah Black Frieza akan bangkit lagi dengan kejutan yang lebih besar daripada sebelumnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.